dalam debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita masuk pada segmen kelima, implementasi visi misi melalui tanya jawab dan sanggahan khusus antar calon wakil wali kota. Khusus antar calon wakil wali kota. Pertanyaan, jawaban, dan sanggahan antar calon wakil wali kota berkaitan dengan tugas koordinasi, evaluasi, dan pengawasan. Saya ingatkan, koordinasi, evaluasi, dan pengawasan. Saya harapkan calon wakil wali kota ketika bertanya dan menjawab untuk tidak keluar dari bahasan tersebut. Pada kesempatan pertama, saya persilahkan calon wakil wali kota dengan nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan pada calon wakil wali kota nomor urut 2, 3, dan 4. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Secara umum saja buat ketiganya. Jadi di antara tolak ukur keberhasilan pemerintah kota dalam menjalankan semua program-programnya adalah adanya hubungan yang harmonis antar kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Nah, saya hanya ingin mendengarkan komitmen apa yang kemudian diberikan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai wakil kepala daerah dalam melakukan tugas-tugas sebagaimana yang disebutkan tadi, terutama pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 66. Terima kasih. Kesempatan pertama, calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama, kami komitmen dengan Pak Wali Kota bahwa kami yang pertama tidak membagi-bagi proyek, 1. Kemudian yang kedua, komitmen yang kedua adalah kami betul-betul menjalankan sesuai dengan amanah undang-undang yang dilaksanakan, peraturan. Kemudian yang ketiga, kita tidak akan keluar dari peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penganggaran yang belanja modal seperti apa, belanja pegawai seperti apa, kemudian belanja barang dan jasa itu seperti apa. Kemudian yang keempat, kami juga komitmen untuk selalu bekerja sama dan selalu saling menghormati dan menyayangi. Karena ini yang paling utama di dalam satu wali kota dan wakil wali kota. Kalau satu belok kanan, satu belok kiri, itu tidak akan pernah terwujud dengan baik. Dan insya Allah kalau kami akan menjadi wali kota dan wakil wali kota yang paling harmonis di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini adalah janji dan ini adalah tekad kami berdua sepanjang kami memang diberikan kewenangan untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota. Kemudian kedua, pengawasan dan evaluasi. Kita tahu bahwa Pak Wali Kota itu punya kewenangan. Makanya Pak Wali Kota nanti akan memberikan kepada pendelegasian kepada wali kota, wakil wali kota itu seperti apa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, evaluasi pengawasan seperti apa? Itu kan ada pengawasan intern dan ada pengawasan yang eksternal. Kalau pengawasan internal itu kita akan nanti mempunyai yang namanya Pricewaterhouse, yang mana kita akan bersama-sama dengan seluruh OPD-OPD untuk menjadikan program kita itu menjadi betul-betul program yang baik di luar eksternal dan yang lain-lain. Saya kira cukup ya. Kesempatan berikut, saya persilakan calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi ditanyakan tentang tolak ukur hubungan antara kepala daerah dan wakil.
Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa saya dan Pak Wali ini tanda kutip musuh bebuyutan. Dan ternyata kami mempunyai cara pandang yang sama terhadap Kota Palu ini. Kami punya cita-cita yang sama terhadap Kota Palu ini. Dan pembicaraan pertama yang saya lakukan dengan Pak Wali Kota adalah mari kita sama-sama membangun Kota Palu ini dengan cara pandang yang sama, dengan niat yang sama. Jadi berangkat dari itu, kami sudah punya modal utama, yaitu kami punya kesamaan dalam memandang Kota Palu ke depannya seperti apa. Dan untuk tugas pengawasan, itu memang kami akan memaksimalkan pengawasan internal dan memaksimalkan mengajak pada masyarakat untuk mari kita sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan ini. Agar apa yang kita cita-citakan bersama itu bisa terwujud. Itu antara lain adalah sedikit bagaimana kami punya cita-cita yang sama dalam hal pendidikan dan kesehatan gratis di Kota Palu ini. Itu adalah hal yang saya impikan sejak 10 tahun lalu. Dan ternyata Pak Wali sudah mewujudkannya. Jadi dari situ saja walaupun kita dalam tanda kutip selama ini rival, tapi dari cara pandang itu saya yakin insya Allah kita akan saling bahu-membahu dalam membangun kota kita yang tercinta ini. Saya kira hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Cukup itu? Ya. Baik. Kemudian saya berikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama sebagai seorang wakil wali kota, ini fungsi koordinasi akan kita tingkatkan untuk mengkoordinasikan program-program setiap SKPD. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai wakil wali kota tentunya harus memposisikan dirinya sebagai wali kota. Jangan dia sebagai wakil kota memposisikan dirinya sebagai wali kota. Jadi posisinya sebagai wakil wali kota. Sehubungan dengan undang-undang yang tadi, dan seorang wakil wali kota sebagai ketua tim penanggulangan kemiskinan daerah. Ini fungsinya seorang wakil wali kota. Nah, koordinasi program, koordinasi APBD, terus evaluasi program itu tugas juga seorang untuk tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Dilihat juga dengan koordinasi program, evaluasi dan monitoring program-program yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Apakah dia per semester atau setiap anggaran? Karena kita tahu dalam pemerintahan kota ada prognosis APBD, ya, ada semester untuk penyusunan APBD, diberikan kewenangan kepada wakil wali kota sebagai bersama-sama sekretaris kota sebagai ketua TAPD untuk penyusunan anggaran. Jadi semua fungsinya berfungsi dengan baik, koordinasi, evaluasi, dan monitoring. Cukup? Cukup. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Oke. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan atas ketiga jawaban calon wakil wali kota. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, saya pikir bukan sanggahan ya. Ya, ini mewakili masyarakat Kota Palu nantinya kemudian sudah mendengarkan jawaban-jawaban ini. Ini harus ditegaskan kembali bahwasanya siapapun yang terpilih nantinya wakil wali kota itu jangan sampai ya ada peristiwa-peristiwa seperti di daerah lain yang lempar kursi, yang kemudian diparkir gitu ya, kemudian tidak diberdayakan. Ini saja. Jadi mudah-mudahan warga masyarakat Kota Palu mendengar jawaban-jawaban yang mereka sampaikan dan dicatat dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu, masih bisa menyampaikan. Baik. Selanjutnya saya persilakan calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, 4, dan 1. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menyampaikan bagaimana sistem evaluasi dan
daripada anggaran APBD yang akan kita laksanakan nanti ke depan, baik secara internal maupun secara eksternal. Kenapa? Karena APBD itu sangat ketat. Apakah ada auditor internal atau adakah auditor eksternal yang akan melaksanakan? Itu apakah kita nanti teman-teman yang paslon ini menekan kepada OPD-OPD ataukah nanti mengetahui kepada OPD-OPD seperti apa? Karena terus terang pengawasan itu cukup berat karena kita pengawasan itu mesti berat sekali karena memang harus kita 24 jam. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Ya. Itu ya, eksternal internalnya seperti apa dan pengawasannya apa yang akan dilakukan. Ya. Baik. Kesempatan pertama diberikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan sistem evaluasi anggaran eksternal dan internal. Untuk melakukan sistem evaluasi anggaran eksternal yaitu melakukan MOU kerjasama dengan pihak kejaksaan, dengan pihak kepolisian dan BPK. Kemudian sedangkan yang internal itu kita memaksimalkan inspektorat yang ada di Kota Palu. Ya, saya kira itu saja. Tidak ada ketambahan lagi? Tidak. Oke. Selanjutnya saya persilahkan calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Untuk mengevaluasi APBD suatu daerah, Kota Palu, itu kita kenal ada namanya di bagian pembangunan forum TEPRA. TEPRA ini untuk melihat kuning, merah, dan hijaunya serapan anggaran di OPD-OPD. Ini semacam salah satu parameter untuk mengukur kinerja OPD. Karena semua OPD punya renja. Kita alokasikan APBD, renjanya sekian, kita evaluasi dalam rangka ada namanya TEPRA. Kalau nggak salah itu setiap semester dilaksanakan TEPRA. Ini Bu jawaban kami. Makasih. Masih banyak waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya saya berikan waktu kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, kita buat sederhana, yaitu dengan cara adanya transparansi. Kemudian evaluasinya sudah sangat jelas. Saya yakin semua aturan-aturan yang terkait dengan evaluasi itu ada, tinggal melaksanakan saja. Dan kepala daerah, wakil kepala daerah berkomitmen dengan itu. Jangan sampai ada kemudian tawar-menawar, jual beli jabatan dan lain sebagainya yang memenjarai OPD-OPD yang ada. Jadi ini saja menurut saya adanya komitmen dari kepala daerah yang mau melaksanakan aturan-aturan yang sudah ada. Terima kasih. Ya. Itu sudah cukup? Baik. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan atas ketiga jawaban calon wakil wali kota. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi yang pertama untuk internal kami akan melaksanakan yang namanya audit internal akuntansi terhadap keuangan daerah. Namanya Price Waterhouse. Itu yang ada di Jakarta sekarang. Untuk apa? Supaya kita bisa mengetahui di mana sebenarnya letak tidak efisiensi kita, efektivitas kita, rasional kita. Tetapi ini bukan menjadi momok untuk kepala-kepala dinas, teman-teman ASN takut untuk sesuatu, tetapi ini adalah wujud kami untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang kedua, TEPRA. TEPRA itu semestinya dilaksanakan setiap bulan. Disitulah kita bisa mengetahui berapa target kita untuk pencapaian serapan anggaran. Sehingga ada yang masih kurang targetnya, maka kita bisa memacu apa masalahnya di dalam target penyerapan anggaran. Kemudian yang terakhir itu adalah kami juga melaksanakan dengan inspektorat. Ya, saya kira ini barangkali ya. Berikutnya saya persilahkan
calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan pada calon wakil wali kota nomor urut 4, 1, dan 2. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya hanya sederhana saja, yaitu bagaimana wakil wali kota kita ini melakukan fungsi pengawasan, koordinasi, evaluasi dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi bencana. Saya kira itu saja pertanyaannya, sama untuk semua calon. Kesempatan pertama saya persilahkan calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Pengawasan yang dimaksud waktu tertentu dalam hal apa ini? Saya kurang jelas. Diperjelas. Ya, jadi melakukan fungsi pengawasan itu Ya. ketika kita berada dalam kondisi bencana, misalnya bencana alam maupun Kesempatan ini untuk wakil wali kota nomor 4 menjawab. Ya. Jadi ini kita ada fungsi koordinasi dulu di sini. Koordinasi sama pimpinan kita tertinggi, dalam hal ini wali kota. Karena di sini tidak ada diskresi. Jadi kita ada kebijakan-kebijakan apa yang diambil, itu baru kita laksanakan pengawasan-pengawasan yang sudah ditetapkan. Karena ini sifatnya darurat. Ini jawaban secara umum aja untuk Ibu calon wakil wali kota 03. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk menjawab. Ya, Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, kalau dalam kondisi tertentu ya, misalnya bencana, yang pertama tidak lari. Ya, tidak lari dari kota, itu saja. Kemudian yang kedua, ya segera untuk mendatangi wali kota, berkoordinasi secara langsung, bertatap muka langsung. Karena kemarin itu kalau kemudian terpisah antara wali kota pergi kemana, wakil wali kota pergi kemana, maka tidak akan ada pengawasan yang bisa dilakukan. Makanya yang pertama kali ya tidak lari dari bencana itu, kemudian datang segera menemui wali kota. Terima kasih. Saya peringatkan jawaban agar tidak menyerang salah satu calon. Oke. Berikut saya berikan kesempatan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menjawab. Yang pertama tentu kita melakukan fungsi koordinasi dengan Pak Wali Kota dan Pak Sekda. Kenapa? Karena setiap program yang ada di dalam APBD itu semua harus diketahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sistem bencana kita tahu bahwa kalau kita dalam keadaan bencana, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar social distancing dan physical distancing. Maka harus melalui protokol kesehatan. Yang pertama kita bisa melakukan melalui Zoom. Zoom itu bisa kita laksanakan antara OPD dengan OPD sehingga kita tidak bertatap muka langsung. Tetapi intinya pada saat itu setiap hasil evaluasi yang kita dapatkan itu seharusnya kita mendapatkan hasil yang betul-betul apa yang kita harapkan. Bukan berarti bahwa kita mendapatkan hasil itu bukan secara sembarangan, tetapi harusnya sistem informasi yang ada kita harus benar-benar laksanakan. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa di APBD itu ada sistem akuntansinya. Ada sakip, ada lakip, kemudian ada yang namanya kita tahu itu itulah semua merupakan sumber evaluasi daripada kita semua sebagai calon wakil wali kota untuk pengawasan yang ada di dalam pelaksanaan APBD. Jadi saya kira itu barangkali. Ya. Masih ada waktunya. Berikutnya saya beri kesempatan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan atas ketiga jawaban calon wakil wali kota. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya fungsi koordinasi itu sangat penting dan saya juga hanya ingin mengukur sejauh mana pikiran positif kita dalam melakukan
fungsi-fungsi pemerintahan di Kota Palu ini. Jadi memang bukan hal yang mudah dalam melakukan koordinasi, evaluasi dan pengawasan, tapi hal yang harus kita menjadi starting point kita adalah bagaimana pikiran positif itu lebih mendominasi dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nah, misalnya tentang pengawasan, koordinasi dan evaluasi, itu banyak hal-hal yang cukup ya. Giliran berikutnya saya persilahkan calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan pada calon wakil wali kota nomor urut 1, 2, dan 3. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Salah satu aspek kompleks perumahan Kota Palu adalah mengenai persampahan. Bagaimana untuk mengantisipasi masalah sampah ini dalam fungsi koordinasi dan evaluasi dan serta pengawasan. Ini saya tujukan kepada 3, nomor 1, 2, dan 3. Kesempatan pertama, sudah cukup pertanyaannya? Cukup. Oke. Kesempatan pertama pada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, mulai sekarang. Ya, jadi terkait dengan persampahan, yang pertama adalah bagaimana kemudian program-program itu sudah terdefinisikan dengan baik. Sehingga kita akan dengan mudah melakukan mengukur, tolak ukur parameter keberhasilannya seperti apa. Ya, evaluasinya bagaimana. Kita akan kesulitan mengukur sukses tidaknya masalah persampahan kalau tidak ada program yang kemudian dilaksanakan di awal, yang itu sudah dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan ini dengan wali kota terkait evaluasinya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Berikut saya persilahkan calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Yang pertama, pengelolaan sampah itu kita akan mencarikan solusi untuk ada mungkin apakah pengelolaannya oleh Perusda ataukah kita akan membuat UPTD. Karena kenapa? Sampah ini kalau tidak dikelola sendiri secara baik pasti kita akan kemana-mana. Kemudian yang kedua, kita akan membuat namanya revitalisasi terhadap pengelolaan sampah. Misalnya di dalam lorong kita akan mencarikan solusi supaya bisa mencari jalan-jalan yang keluar. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan di TPSS itu ada tempat sementara untuk pengelolaan sampahnya. Kemudian dievaluasi kembali. Yang ada di TPA itu adalah landfill, itu yang pernah dilaksanakan adalah itu akan memutuskan untuk pembuatan gas, sehingga sampah ini nanti tidak akan menjadi sampah saja, bisa jadi recycle, reduce, kemudian bisa jadi reuse, kemudian nanti pada saatnya itu akan bisa menjadi peningkatan ekonomi kerakyatan pada masyarakat yang ada di Kota Palu. Kemudian yang kedua, mengenai sampah itu kalau kita lakukan secara baik, maka penyebaran kuman juga kan secara kesehatan juga bisa kita laksanakan. Karena kenapa? Kalau sampah tidak kita lakukan evaluasi secara baik, berapa sebenarnya sampah yang ada per hari, sehingga bisa kita lakukan evaluasi secara baik. Bagaimana sistem pengangkutannya? Kemudian sistem pengangkutannya seperti apa? Kita akan membuat jadwal SOP bahwa pengangkutan sampah ada jamnya. Kemudian supaya yang mengeluarkan sampah itu tidak seronok semua mengeluarkan sampah. Sehingga penata laksanaan sampah yang dilaksanakan nanti insya Allah kalau kami jadi itu akan kami laksanakan betul-betul bisa mensejahterakan kesejahteraan rakyat dan juga profesional. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Ini tentang bagaimana masalah sampah, soal
koordinasi, pengawasan, dan evaluasinya. Jadi sebenarnya kalau tentang mengatasi masalah sampah itu lebih pada bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mempunyai kesadaran bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena penanggulangan sampah di Kota Palu selama ini itu sudah maksimal. Hanya terkadang ada beberapa masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya atau bukan pada jamnya, seperti itu. Jadi memang ke depannya, insya Allah ke depan saya sebagai wakil wali kota itu akan lebih banyak mengajak masyarakat bahwa sampah ini adalah permasalahan kita bersama. Artinya kita harus bisa mengatur pembuangannya di mana jamnya, sesuai tempat yang disediakan, sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan kami akan lebih banyak membuka komunikasi dengan masyarakat kalau ada hal-hal yang belum terpenuhi, misalnya ada keterlambatan pengangkutan atau ada tempat yang bukan menjadi tempat sampah tapi ada masyarakat yang membuang di situ. Jadi memang sangat perlu itu keterlibatan masyarakat juga. Saya kira itu, Pak. Ya. Cukup? Baik. Kesempatan selanjutnya saya beri kepada calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk memberikan sanggahan atas ketiga jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, jadi terima kasih. Jadi maksud kami itu koordinasi ini koordinasi antara SKPD yang ada termasuk untuk penganggarannya di APBD. Bagaimana kita mau menghilangkan sampah di Kota Palu kalau kita tidak ada koordinasi dalam untuk program-program, karena semua SKPD punya rencana kegiatan. Dinas Kebersihan Kota Palu kita koordinasikan berapa untuk memberantas sampah, menghasilkan sampah di Kota Palu. Ini koordinasi ini yang kami maksud, dan evaluasi setiap semester. Setiap semester kita evaluasi, kita penuhi sarananya, prasarananya. Ini menyangkut juga anggaran-anggaran yang kita alokasikan kepada dinas-dinas yang menangani mengenai persampahan. Hadirin, pemirsa TVRI, dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pada segmen 6, saya persilahkan untuk setiap pasangan calon memberikan closing statement agar dapat meyakinkan kepada calon pemilih dan seluruh masyarakat Kota Palu untuk memilih Anda. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Saya Aristan Wahyudin telah berkeliling menemui seluruh warga Kota Palu di seluruh penjuru Palu ini, berdiskusi, berdialog dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka membutuhkan kehadiran pemimpin yang ada di tengah-tengah mereka sebagai solusi. Palu ini memiliki potensi yang luar biasa menjadi kota yang maju, kota yang unggul, kota yang berdaya saing. Insya Allah bersama dukungan seluruh warga Kota Palu, kami berdua akan mewujudkan Palu baru demokratis religius. Tabe dengan segala kerendahan hati, kami mengajak seluruh warga Kota Palu yang masuk dalam DPT untuk datang berbondong-bondong pada tanggal 9 Desember nanti. Ketika membuka kertas suara, lihat ke sebelah kiri, ada 2 lelaki bersongkok. Coblos nomor urut 1, Aristan Wahyu. Mosi Patubu. Mosi Peli, Mosi Patubu. Tabe. Dipersilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Bismillah. Masyarakat Kota Palu yang kami cintai, kesejahteraan merupakan harapan bagi kita semua.
kesempatan menjadi wali kota kemungkinan hanya satu kali. Sama halnya ketika kita mendapatkan kesempatan, maka kesempatan itu hanya satu kali. Pada Pilkada 2020 ini, dalam semua program kerja yang kami coba sampaikan dalam semua sosialisasi, sangat mengarah kepada penguatan ekonomi masyarakat. Karena kami yakin bahwa masyarakat yang memiliki ekonomi kuat pasti akan mempengaruhi pertumbuhan kota ke depan. Jikalau kita menginginkan kota ini maju, maka sejahterakan masyarakat. Jikalau kita ingin kota ini berkembang, maka cerdaskan masyarakat. Insya Allah kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk kita. Nomor urut 2. Terima kasih. Dipersilakan pasangan calon urut nomor 3 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada warga masyarakat Kota Palu. Saya dengan Ibu Hapsa ini pasangan nomor urut 3 yang disingkat H2P. Mohon dukung kami karena ada 5 agenda besar yang harus kita selesaikan ke depan. Yang pertama, pengembangan Sungai Palu. Kita ingin ada jalan kiri kanan Sungai Palu. Yang kedua, lampu penerangan jalan di Kota Palu ini sekitar 18.000 lampu yang akan kita pasang. Insya Allah ini kita bisa wujudkan. Kemudian agrowisata untuk Palu Utara dan Tawaili. Kemudian pembangunan jembatan 6 yaitu di Karanjalemba. Kemudian pembangunan kawasan Wentumbuh. Ini merupakan agenda besar kita ke depan. Mohon dukungan kepada kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan pada pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Palu untuk bergandengan tangan bersama dalam satu barisan. Ayo benahi Kota Palu. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita pasti bisa benahi Kota Palu. Yang sudah baik, mari kita tingkatkan. Yang belum baik, mari kita perbaiki. Jikalau ada masalah melanda, janganlah engkau menjadi resah. Imelda Arena ikut pilkada, jadi pemimpin yang amanah. Sungguhlah enak udara bersih, langit indah berhias pelangi. Janganlah kita salah memilih. Nomor 4 memikat hati. Ayo bersama-sama kita ke TPS pada tanggal 9 Desember dengan mencoblos pasangan nomor 4 Imelda Liliana Muhyiddin, Arena JR Parampasi, karena nomor 4 selalu di hati. Terima kasih. Hadirin, pemirsa TVRI dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang telah setia mengikuti semua rangkaian acara debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Anda sudah mendengar janji-janji mereka. Kini saatnya Anda menentukan pilihan dan memberikan suara Anda dengan cerdas. Pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Ingat, suara Anda menentukan siapa yang akan memimpin Kota Palu 5 tahun ke depan dan meletakkan pilar-pilar pembangunan Kota Palu di tahun-tahun selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selanjutnya, mic saya kembalikan kepada Lunggi dan Julius.
Hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa TVR Swasta dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, kita sudah menyaksikan tadi jalannya debat publik terbuka untuk pasangan wali kota dan juga wakil wali kota Palu tahun 2020. Ya betul sekali, dan seperti yang disampaikan oleh moderator, tentunya kita berharap kita sudah semakin yakin begitu kepada siapa kita akan menentukan pilihan kita pada 9 Desember mendatang. Dan pemirsa, kami juga ingin menyampaikan informasi bahwa debat selanjutnya untuk debat kedua Kota Palu akan dilaksanakan pada 11 November 2020 di jam yang sama. Untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan kami. Saya Julius Efraim. Saya Lunggi Giarinsa. Pemilih berdaulat, negara kuat, KPU melayani. Sampai jumpa di debat selanjutnya.